calon Pak Kapolri, tentu semua yang disebutkan atau ada 5 calon itu semua juga kita ketahui lah punya kriteria yang sangat baik, mumpuni ya, dan track recordnya itu semua juga bagus. Tapi dari 5 itu calon kan Kapolri emang hanya satu, jadi artinya ya harus memilih ya. Kalau Pak Jokowi katakanlah nanti memilih, katanya tadi saya belum, dari tadi saya mengikuti sidang, jadi saya belum mendapat informasi yang firm ya, jadi mohon maaf, katanya sih sudah dipilih, nggak tahu teman-teman media seperti apa, karena tadi saya sidang nih dari tadi pagi, jadi saya tidak mengikuti. Tentu apapun yang dipilih, diajukan itu tentu yang sudah terbaik dari yang baik ya, karena semua calon-calonnya memang cukup baik dan mumpuni. Kalau ternyata dipilih Pak Komjen Sulistyo Sigit itu ya memang itu ada pilihan. Kebetulan kan ada kedekatan dengan Pak Presiden ya, sebelumnya kan Pak Presiden kan sebelum ajudan kan di Solo itu kan sebagai Kapolres ya, jadi ada kedekatan, ada chemistry-nya, mungkin itu yang ditunjuk, jadi bukan yang lain kurang dan sebagainya, cuman pasti melihat chemistry dari sebelumnya dan berlanjut kan menjadi ajudan. Nah itu sebuah kinerja yang telah dilihat oleh Pak Jokowi seperti itu. Kira-kira prioritas menurut Abang yang perlu dibenahi untuk Kapolri baru ini ke depan? Saya rasa memang melanjutkan ketegasan-ketegasan yang sudah dilakukan penegak hukum ya, artinya masyarakat juga kan melihat sekarang sangat mendukung tugas-tugas Polri, meskipun dalam tanda petik harus kita akui mungkin ada juga oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, kelalaian. Seperti saya pun kan pernah sampai dikriminalisasi, sempat ditahan 43 hari, berjuang ya di pengadilan sampai ke tingkat MA. Akhirnya saya juga divonis tidak bersalah dan sudah berkekuatan hukum tetap. Itu sebuah proses. Jadi kita sebagai masyarakat itu yang penting buat saya, terhadap hukum itu jangan takut hukum, tapi yang benar adalah kita itu taat terhadap hukum, dan negara kita ini negara hukum. Jadi kita ikuti saja. Kalau ada kekecewaan-kecewaan, jangan melakukan tindakan-tindakan anarki, karena itu merugikan kita sendiri dan juga merugikan orang lain, masyarakat yang di sekitar kita gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus dipahami dengan sungguh-sungguh. Jadi kita memahami untuk melakukan upaya-upaya hukum dengan cara-cara yang benar. Seperti saya yang alami kan akhirnya juga selesai, meskipun proses panjang, tapi di balik itu kan jadi saya lebih mengerti hukum. Akhirnya saya juga berusaha mendirikan kantor hukum untuk membela kepentingan diri saya dan teman-teman yang mungkin mengalami proses-proses hukum yang kurang menyenangkan. Tapi semua itu proses, dan kita yakin di negara kita ini semuanya akan berjalan semakin baik dan semakin baik. Nanti cari juga video-video investor. Ada juga misalnya tadi yang undang-undang Omnibus Law, banyak pro kontra, tapi kita lihat ada, nanti dilihat aja, saya malah upload juga link tentang ada investor dari mobil Hyundai ya kan, ada Telstar, itu dia menginvestasikan, itu jumlahnya sangat besar sekali, itu menciptakan lapangan kerja. Itu juga harus teman-teman media termasuk kita ini semua mengeksploitasi hal-hal yang positif. Jadi itu sesuatu, pada saat pandemik ini mereka menginvestasikan di Indonesia, bahkan jelas mereka mencabut dari negara tetangga, dari Malaysia itu masuk. Nah ini kan berita-berita baik yang menggembirakan, yang harus kita sampaikan kepada masyarakat sehingga timbul itu semangat. Artinya jangan juga ketakutan. Tentu protokol kesehatan kita harus jaga, tapi jangan jadi kita ketakutan karena imun kita kan turun. Nah saya tetap hadir kan ke pengadilan, ada sidang kita datang mengikuti, dan ikutilah tahapan-tahapan proses hukum itu dengan cara yang baik dan benar, dan kita yakini, amini, dan ini semua berjalan dengan baik. Kira-kira menurut Abang, ya? apa kira-kira nih? Apanya? Dalam rangka semakin banyaknya pelanggaran karantina, undang-undang kekarantinaan, Ya, kita harus dukung ya pelanggaran karantina ya kan, karena itu mengganggu bukan hanya untuk diri kita, kan ada orang lain. Mungkin kita ini artinya mungkin secara imun lebih baik ya, jadi kita ini bisa membawa, bisa menularkan. Jadi itu yang harus kita jaga, kita dukung. Jangan kita malah melanggar, kemudian malah berkumpul, berkerumun. Hal-hal seperti itu yang sangat tidak baik ya, artinya harus kita ikuti. Saya berharap teman-teman media ini menceritakan, mendukung, jangan menyebarkan hoax. Jadi kita menceritakan segala sesuatu itu dengan benar dan baik, sehingga masyarakat bersyukur dengan teman-teman media ini mendapatkan informasi yang benar seperti itu. Terakhir Bang, harapan Abang? Harapan untuk calon Kapolri? Harapan calon Kapolri tentu tadi yang baru ya, artinya meneruskan
hal-hal yang sudah positif semakin baik, semakin tegas juga, tentu juga berimbang. Kita melihat juga sebelumnya juga beliau sempat berhasil ya menangkap Pak Joko Chandra, itu kan arti sebuah prestasi, mungkin itu juga salah satu yang diperhitungkan karena itu kan sudah lama sekali, kalau nggak salah 11 tahunan atau 17 tahun ya. Iya, Nah, itu kan sangat lama sekali dan ini sebuah sukses keberhasilan dan dibongkar siapa saja. Mohon maaf juga tim Kops di Polri-nya pun yang bersalah diproses secara hukum, itu sangat luar biasa dan mungkin belum terjadi. Itu juga mungkin salah satu prestasi yang luar biasa dan pasti diapresiasi oleh masyarakat banyak. Jadi tentu sekali lagi kita melakukan hal-hal hukum, melakukan hukum dengan jalur-jalur yang benar dan baik. Terima kasih, selamat dan merdeka untuk Indonesia. Semangat terus, jaga kesehatan, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan. Terima kasih.